Assalamualaikum, balik lagi di channel saya teman-teman. Di pagi hari ini, di kesempatan kali ini saya mau kembali servis Simio ya. Mau sedikit upgrade atau peremajaan komponen buat Simio, khususnya di area CVT ya. Jadi ini nih di bawah barang-barang sudah ada. Sebentar, saya arahin dulu kameranya ke bawah. Nah, ini dia ada PCVT, ada roller, terus ada V-bel ya. Dan ini produk dari BRT ya teman-teman. Nih bisa dilihat, ini yang super roller, susah banget nyebutnya. Nih, ini yang black roller ya. Ini bahannya teflon, bagus banget. Ini mohon maaf kalau kameranya agak gelap karena cuaca juga sedikit mendung ya. Dan ini untuk PCVT-nya nih. Cuma saya lupa beli per sentrifugal, per kampas gandanya nih. Tapi nggak apa-apa lah, pakai yang ori lagi. Tapi yang ini PCVT-nya saya pakai yang warna hijau, karena untuk BRT ini kan warnanya macam-macam ya, ada yang hitam, hijau, biru, itu beda-beda tingkat kekerasannya, RPM-nya lain-lain. Jadi kalau ini warna hijau itu biasanya untuk standar tapi lebih lebih keras sedikit dari bawaan, mungkin di bawah 1500 atau di atas 1000 RPM ya. Jadi ini cukup keras tapi tidak sangat keras ya, jadi masih bisa pakai tangan diginiin, masih enak gitu. Karena yang bawaannya itu udah udah lentur banget, udah gak layak pakai lah, udah lama banget. Dan ini V-belnya juga saya beli dari BRT juga sama, belum pernah nyoba sih, kebanyakan roller terus per kayak gitu. Nah sekarang pengen nyoba keawetannya apakah sama dengan ori atau enggak ya. Nah ini dia teman-teman untuk V-belnya. Sebenarnya ini arah kameranya kayaknya kurang enak dilihat karena mendung. Mana ya, sini aja deh, udah benar. Tahu ngadapnya kebalik sebentar. Nah pindah posisi aja kayak gini teman-teman. Nah ini untuk V-belnya ya teman-teman, ini sama ya, produknya original dari Bintang Racing Team BRT. Nah kayak gini, cukup elastis, kenyal ya, enak ya. Nanti saya mau bandingin juga ini lebarnya berapa nih sama yang orinya, tapi belum dibuka. Mudah-mudahan sama. Biasanya sih kalau yang racing itu agak sedikit lebih tebal biasanya ya, tapi nggak tahu. Saya ukur sigmat dulu sebentar. Saya ukur pakai sigmat. Ini taruh dulu sini. Pakai sigmat, lebarnya berapa nih? Saya cek ini 1 cm 7 mili lebih berapa mikron ya, 75 mikron atau 50 mikron, jadi segitu ya standarnya. Yang ori nggak tahu berapa. Sekarang saya mau timbang dulu untuk rollernya teman-teman. Sebentar, ambil dulu timbangan digital. Nah pakai ini aja nih, on kan dulu, sip, taruh sini aja dah. Ini saya buka dulu. Nah kayak gini teman-teman. Nih ini adalah roller yang paling sering banget saya pakai. Kenapa? Karena enak banget, tapi berbeda sama keluaran yang lama. Kalau yang lama itu kayaknya bolong, kalau ini nggak bolong ya. Nih kayak gini. Kita cek berapa timbangannya di bawah. Nah ini satu rollernya 9 gram harusnya ya. Kita coba. Oke, tepat 9 ya teman-teman tuh. 9 gram, takutnya ada yang beda. 9 gram pas banget. Ini 9 gram juga pas. Ini 9 gram harusnya, iya 9 gram, 9 gram. Oke, berarti aman, rata semua nih 9 gram ya. Oke, berarti kalau semua harusnya sih 54 ya. Kita coba timbang semuanya, takutnya beda. Nah 54 ya teman-teman nih, bisa dilihat. Berubah-berubah ini, nggak konsisten. Oh harus datar ini. Nah kayak gitu 54 ya. Oke, udah 54. Jadi ini totalnya 54 gram. Dan ini roller yang awet. Ini keluaran lama sama yang baru itu berbeda sedikit ya profilnya. Nanti kita cek, kita bandingin. Tapi mirip-mirip. Tapi kayak kalau yang lama itu lebih hitam, glossy gitu ya. Kalau sekarang kayak lebih sedikit kalau sekarang lebih sedikit ngedop kali ya,
karena ini baru, belum ke apa namanya, belum kegesek, jadinya agak sedikit ngedop. Oke, sekarang saya mau bongkar dulu si Mio nya, terus kita ganti, kita pasang ya. Oke. Oke teman-teman, untuk bagian CVT Simio udah dibongkar ya teman-teman. Ini bisa dilihat untuk part-partnya. Ini belum saya cuci-cuci, nanti mau saya cuci dulu. Nih kita cek ya untuk VBL yang originalnya nih, yang ini udah aus banget. Nah dilihat mata pun udah kelihatan banget ya. Sebentar ngeblur. Nah ini yang BRT seratnya sih mirip-mirip ya. Ini yang originalnya nih kayak gini. Ini lebih lebar sedikit karena baru. Yang ini udah lumayan aus ya. Jadi ini sudah sangat tidak layak pakai dan sudah getas juga dalamnya tuh, bisa dilihat. Udah berapa setahun ada mungkin ya ini. Tipis banget ini. Udah retak-retak juga tuh. Jadi kalau udah nemuin retakan di sini nih, apa di sela-sela ini, segera ganti daripada putus ya. Nah sedangkan si BRT ini masih baru dan elastis banget. Oke. Terus untuk kondisi per, oh ya nih, ini per yang ori ya, ini yang BRT. Kita coba tekan ya. Ini lebih lentur karena udah lemah, dan yang ini sedikit agak keras nih, butuh tekanan. Jadi ini di atas 1000 rpm mungkin ya, 1200 mungkin. Tapi yang pasti ini enggak 1500 atau 1400. Karena beda warna, beda apa namanya? Tekanan, kekerasan ya. Kalau yang orinya nggak tahu nih 1000 kalau kayaknya ya, pas 900 gitu. Pokoknya lemah banget tuh. Saya bisa sampai mentok segini. Sedangkan yang ini dengan tenaga yang sama, nah, segini teman-teman. Jadi nanti harapannya kalau udah di refresh kayak gini jengat-jengat lagi. Tapi meskipun ini kompresinya Simio udah mulai low ya, jadi harus upgrade kali ya ke 130 atau 150 nih. Mau bikin spek goib nanti ya tahun depan. Nah ini masih sangat bagus nih rollernya. Ini yang udah lama pakai, ini wow, 2 tahun mungkin ya, lebih kali. Nah ini udah ada benjol-benjol sebagian tuh kayak gini, tapi tetap awet. Ini yang BRT yang lama ya, kayaknya lebih solid gitu bahannya. Kalau yang baru, nah ini yang baru, ini nggak bolong walaupun sama-sama 9 gram, tapi nggak bolong kayak gini. Tapi bahannya sih mirip teflon, tapi yang ini teflonnya ada bintik-bintik. Kalau yang ini halus gitu ya, lebih keras kayaknya ya, kelihatannya nggak tahu. Terus si capnya juga ini lebih solid. Kalau yang ini warna putih kayak gini, tapi is okay. Saya mau coba yang keluaran BRT yang baru ini ya, si black roller, apa susah banget saya nyebut si black rollernya. Oke, ini buang aja karena udah nggak kepake. Mungkin ada kali yang masih bulat sedikit, tapi udah pakai, buang aja dah, kagak perlu juga. Nah ini yang barunya, nanti mau saya pasang dan udah pasti enak lagi ya. Dan rumah rollernya juga masih lumayan lah, masih layak pakai. Cuma ada keausan tapi masih layak pakai. Kalau untuk puli ini dulu pernah sempat ganti sama yang kipasnya karena udah aus bagian sini, udah cekung. Jadi harapannya udah ganti roller lagi, ini udah enak lagi nih tarikannya. Karena semakin ini bawaan aslinya itu Simio 10,5 atau 11 ya, 10,5 gram lah. Sekarang turun ke 9 gram karena ini dirasa paling enak untuk trek stop and go dan perkotaan ya. Kalau touring ya 10 atau 11 gram enak. 11 sih paling ideal ya. Cuma untuk Simio ini kan tarikannya lumayan agak lemot ya. Kalau original standarannya, jadi saya turunin pakai 9 gram, itu udah paling enak. Top speednya nggak kedodoran juga. 8 gram pernah pakai yang punya X-Ride, tapi atasnya agak sedikit ngempos, kurang pol aja. Jadi 9 gram udah paling cocok ya untuk roller BRT. Oke, sekarang saya mau bersih-bersih, cuci-cuci. Ini bisa dilihat untuk sliding shaftnya nih, udah si grease-nya udah mencair karena udah berapa bulan ya, 4 bulan malah ya. Jadi biasanya saya selambat-lambatnya itu 3 sampai 4 bulan harus ganti grease CVT, dan ini wajib karena biar awet aja. Berhubung untuk si pin guide-nya ini Simio kan nggak pakai roller kayak ball bearing kayak Honda ya. Nggak tahu nih kayak yang keluaran sekarang. Jadi harus sering-sering ganti grease. Udah mencair juga, dan perlu diperhatikan untuk grease CVT khusus buat CVT ya. Jangan pakai grease yang buat bearing atau buat yang lain-lain. Takutnya cepet cair dan meleleh, akhirnya kena ke kampas atau mangkok kopling, akhirnya slip
Nah, ini mau saya cuci-cuci dulu, nanti kita rangkai, oke? Oh iya teman-teman, kelupaan ya. Dan ini juga perlu dicek ya teman-teman nih. Untuk bagian kanvas ganda, sebetulnya saya tuh lupa harusnya beli sentrifugalnya, cuma nggak tahu kenapa pas datangnya tuh cuma ini doang, jadi lupa. Nanti deh menyusul aja. Tapi ini pun saya rasa belum ada gerdek atau masih layak pakai lah, walaupun udah cukup lama, tapi ini original ya. Jadi kalau ininya udah si sentrifugalnya udah lemah, biasanya bukaan kampas juga lebih cepat dan bisa jadi selip atau gerdek ya. Tapi terlalu keras juga bikin gerung, jadi harus naikin RPM agak tinggi baru dia mau kebuka ya. Dan saya rasa paling cocok sih 1000 RPM ya kalau saya pakainya, tergantung nanti kombinasinya sama Persipiti dan roller berapa gitu. Terus untuk mangkoknya juga ini masih layak pakai, ada keausan tapi belum parah, dan ini masih layak pakai ya, cuma kotor aja, nanti saya bersihin dulu ya teman-teman. Untuk Persipiti mana ya? Nah untuk Persipiti biasanya saya pakai yang bawaannya punya Yamaha kayak gini ya, jadi lebih aman. Oke, sekarang mau cuci dulu. Oke teman-teman, untuk Persipiti, V-bel dan juga rollernya udah terpasang. Ini motor habis dibersihin, sekarang dihidupin aja kayak gini, dilangsamin ya. Jadi kalau misalkan kalian itu udah lemah banget si sentrinya, biasanya si mangkoknya ikutan muter. Kenapa? Karena si kanvas udah ngembang ya. Tapi berhubung ini sentrinya masih bagus, jadi aman ya. Ketika dibuka sekian 4000 RPM mungkin baru dia ngikut. Sebentar saya tes dulu ya. Oke teman-teman, segitu dulu aja untuk videonya. Ini motor udah ready lagi, tinggal servis karbu sih yang belum ya, karena kemarin sempat batuk-batuk karena ini open filter ya, walaupun ada box filternya tapi nggak dipasang filternya. Sekarang mau rapi-rapi lagi, pasang-pasang lagi, dan nanti kita tes di jalan seperti apa. Yang pasti sih tarikannya udah lebih smooth lagi, lebih enak lagi ya. Ini sentrinya nggak saya ganti, harusnya sih diganti, tapi ini juga masih worth it, masih bagus. Karena kalau udah lemah banget pasti ini saat kondisi idle aja si mangkok udah mau jalan ya, udah mau ikut muter. Ini digas dikit muter ya si mangkoknya ikutan. Tapi kalau sentrinya 1500 2000 RPM itu pasti di RPM nya agak tinggi baru dia ikutan ya. Saya gas dikit. Oke, mantap, see you. Nanti sambung lagi videonya di vlog kita bahas, oke?